Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Anda agen pemula dan punya harapan ingin mendapatkan 100 juta rupiah di tahun pertama menjadi agen properti. Maka Anda perlu menyimak video ini sampai habis. Cara menjadi agen properti pemula dan tips mendapatkan komisi 100 juta rupiah di tahun pertama Anda menjadi agen properti. Sukses di awal karir seorang agen properti itu penting. Jika seorang agen properti tidak bisa meraup 100 juta di tahun pertama dia bekerja, maka kemungkinan besar agen tersebut akan kehilangan motivasi dan gairah di bisnis properti ini. Maka dari itu sekali lagi penting bagi Anda untuk bisa meraih komisi minimal 100 juta rupiah di tahun pertama Anda menjadi agen properti. Jadi ada beberapa tips yang akan saya bagikan pada hari ini. Tips pertama supaya Anda bisa meraih 100 juta dalam tahun pertama Anda bekerja. Yang pertama adalah pilih brand kantor yang cukup punya nama atau yang ternama. Jadi bergabung dengan kantor agen properti yang sudah punya nama, itu akan memudahkan Anda di dalam berbisnis properti. Pada saat Anda ketemu klien, Anda akan ditanya dari kantor mana, dari brand mana. Apabila Anda tergabung dengan salah satu brand yang cukup punya nama, maka trust klien kepada Anda akan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan Anda harus bergabung dengan kantor yang belum punya nama. Dan juga kelebihan dari kantor yang sudah punya nama atau punya brand yang kuat, mereka biasanya mempunyai sistem training, sistem IT dan sebagainya yang sudah cukup terbukti, sehingga memudahkan Anda di dalam bisnis di agen properti tersebut. Jadi sekali lagi yang pertama, pilih kantor properti yang sudah punya nama. Tips yang kedua adalah cari leader atau mentor yang dapat mengembangkan Anda. Jadi fungsi dari seorang leader ataupun mentor di dalam karir Anda itu sangat penting. Karena bisnis ini adalah bisnis leadership, bisnis people, di mana untuk Anda bisa sukses dengan lebih cepat, Anda butuh yang namanya leader yang kompeten. Jadi di dalam bisnis properti itu ada macam-macam leader. Jadi leader yang istilahnya dia kadang itu fokusnya hanya untuk jualan pribadi sendiri. Dia memang hebat sebagai seorang marketing, tetapi dia tidak punya waktu untuk membimbing Anda. Tetapi juga ada leader yang istilahnya selalu available di kantor, tetapi dia teknis di dalam penjualan juga kurang. Jadi akhirnya saran-saran yang diberikan kepada Anda itu juga bukan saran-saran yang di lapangan. Nah, ada juga leader yang dia jago jualan, tetapi dia juga bisa membimbing Anda untuk meraih maksimal potensi Anda. Jadi sekali lagi, cari leader yang memang bagus di dalam mengembangkan potensi Anda. Terus yang ketiga, supaya Anda bisa meraih 100 juta dalam tahun pertama Anda adalah be proaktif. Jadi pada saat Anda tergabung dengan salah satu kantor agen properti, kalau Anda hanya diam, Anda tidak tahu, Anda cari jalan sendiri, nah maka kemajuan Anda akan sedikit terlambat. Tetapi apabila Anda proaktif, Anda tidak tahu, Anda tanya, maka hasil atau kemajuan yang Anda dapat itu bisa jauh lebih cepat. Maka dari itu saya mengencourage Anda, apabila Anda tergabung atau Anda baru agen properti pemula, ada baiknya Anda sering bertanya. Dan juga pada waktu saya pertama kali jadi agen properti, selain saya sering bertanya adalah saya sering ikut senior saya, prinsipal saya di lapangan. Jadi pada waktu mereka akan melakukan presentasi listing,
atau mereka lagi mau transaksi, itu biasanya saya minta untuk ikut. Nah, karena dengan keikutsertaan kita mengikut mereka di lapangan, itu membuat kita lebih cepat di dalam belajar. Nah, tetapi sekali lagi, supaya mereka memberikan Anda kesempatan, Anda harus proaktif, bertanya, dan meminta. Maka kemajuan Anda akan jauh lebih cepat. Terus tips yang keempat adalah Anda sebagai agent properti itu harus punya yang namanya disiplin. Jadi memang disiplin terutama di dalam keseharian Anda itu sangat dibutuhkan. Jadi disiplin waktu kerja, disiplin berapa banyak target yang Anda harus capai di dalam setiap hari, itu penting sekali. Karena apabila Anda tidak disiplin, maka kemajuan Anda itu akan menjadi lambat. Jadi pada waktu kita masih sekolah dulu, teman-teman kita yang selalu juara kelas adalah mereka-mereka yang biasanya itu punya kedisiplinan yang tinggi. Pada waktu belajar mereka belajar, pada waktu sekolah mereka sekolah. Nah, sama seperti kita sebagai agent properti. Jadi apabila kita ingin maju, kita harus bisa disiplin. Jadi saya melihat agent-agent yang sukses, mereka biasanya pagi-pagi sudah datang ke kantor. Kantor buka, mereka datang. Terus kemudian begitu mereka datang, mereka langsung melakukan yang nama aktivitas properti seperti prospecting, terus kemudian follow up, negosiasi, terus kemudian pemasaran. Itu rutin mereka lakukan dari pagi pada waktu kantor buka. Jadi maka dari itu tidak mengherankan apabila seorang agent properti yang punya kedisiplinan tinggi itu biasanya lebih sukses dibandingkan mereka yang tidak punya kedisiplinan. Itu tips yang keempat. Terus tips yang kelima adalah fokus. Jadi memang ini adalah pekerjaan yang freelance. Tetapi bukan artinya Anda bisa nyambi kanan, nyambi kiri. Nah, biasanya orang yang tidak fokus, dia punya banyak kerjaan atau punya banyak bisnis, biasanya butuh waktu lebih lama untuk bisa sukses. Nah, jadi saran saya apabila Anda adalah agent properti pemula, ada baiknya Anda untuk fokus terhadap pekerjaan ini. Karena pekerjaan agent properti sebetulnya pekerjaan yang sangat menjanjikan, sangat menggiurkan apabila Anda secara fokus melakukannya dengan disiplin yang tinggi. Jadi cobalah untuk bisa fokus. Tips yang keenam adalah back to basic. Jadi sebetulnya properti itu adalah ilmu yang simple, tidak butuh ilmu atau teknik yang berbelit-belit. Jadi kita di Rewide, saya di kantor saya selalu mengajarkan yang namanya back to basic. Back to basic itu apa? Hal-hal yang memang basic agent property harus lakukan, yaitu apa? Prospecting listing. Kemudian buat appointment untuk presentasi listing. Terus kemudian pada waktu kita sudah terima listing, kita menservis klien tersebut. Sebetulnya back to basic. Walaupun sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, tetapi yang namanya rutinitas back to basic itu adalah tetap menjadi kunci sukses bagi kita-kita yang walaupun sudah senior sekalipun. Jadi kunci kesuksesan sebetulnya adalah back to basic. Jadi tanyakan ini kepada mentor Anda, leader Anda, bagaimana Anda bisa melakukan back to basic agent property. Dengan melakukan 6 hal ini, saya yakin 100 juta di tahun pertama Anda itu mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, semoga konten ini bermanfaat bagi Anda, agent properti pemula, dan supaya Anda dapat meraih 100 juta pertama Anda. Terima kasih.